watch and hope to see you. We hope to see you. نبينا أغلى أمنياتي أزورك لو مر بحياتي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra sadaqah. Walhamdulillah alladzi amarna bislahi ma'isatina linailis sa'adah wa ridha. Allahumma faqihna bid-din, amin. Allahumma faqihna bid-din, Allahumma faqihna bid-din, wa 'allimna ta'wil, walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Al-ayat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan head office bisi kawasan Bapak Asep Teddy, yang sama-sama kita muliakan hayat pusat Bapak Parlemen apa ya? Pusat atau apa? Yang sama-sama kita muliakan pimpinan stok poin Pulau Kambing Bapak Wahid Ahmad, sedang keluar ya. Yang sama-sama kita muliakan hayat dari lingkungan stok poin Pulau Kambing Bapak Heri, dan Ketua Karisma Pulau Kambing Bapak Muhammad Hud. Dan yang saya muliakan seluruh karyawan, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak terasa waktu udah berapa hari kita puasa, Pak? 24. Ada yang 27 hari yang puasanya. Itu namanya XXL lebay gitu kan. Ekstra lebay. Ya memang ada yang puasanya 23 hari, ada yang 24 hari, asal jangan ada yang ngaku udah 30 hari. Ini ya. Baik, alhamdulillah nggak terasa lagi Pak, kita sudah sampai di penghujung menuju bulan Ramadan. Tampang-tampangnya udah mau mudik semuanya persiapan. Wajahnya ini udah kelihatan nih mau mudik semuanya. Kecuali saya yang kagak mudik nih. Iya, kampungnya deket. Saya di BSD ini Pak Asep. Bukan Bumi Serpong Damai, tapi Bungur sono dikit. Bekasi. Tangannya Padahlan. Dekat dengan apa namanya Padahlan. Tapi memang kita doakan mudah-mudahan Ustadz Dahlan jadi Ustadz gitu kan. Karena memang ciri-ciri Ustadz harus tahu ini. Kalau orang biasa biasanya istrinya 1. Kalau Ustadz istrinya 2. Kalau kiai istrinya 3. Kalau dukun eyang. Nah, tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang sukses karena sedekah. Dalam catatan sejarah ternyata siapapun orangnya, kalau dia rajin bersedekah, insya Allah akan sukses. Amin ya robbal alamin. Rasulullah sukses karena berzakat, infak, bahkan bersedekah. Sahabat Abu Bakar, Utsman, bahkan sahabat Abdurrahman bin Auf sukses karena bersedekah. Pedagang banyak juga yang sukses karena sedekah. Perusahaan-perusahaan BUMN ternyata mereka sukses gara-gara bersedekah. Di antaranya santunan kepada anak yatim. Banyak di TV kita lihat perusahaan BUMN, perusahaan ada juga salah satu BUMN. Dia ngasih santunan sebanyak 1.500 anak yatim.
Semoga kita doakan stok koin Pulau Kambing setiap tahun ini santunannya semakin meningkat. Amin. Kalau sekarang ada berapa ratus sekarang? Ya alhamdulillah 100 kurang ya. Mudah-mudahan besok 1000. Ya walaupun kalau gelinding berapa terserah. Nah semuanya harus meningkat. Kalau orang ingin sukses itu ternyata mengeluarkan sedekah. Bahkan saya ada catatan dalam disertasi saya, salah satu BUMN yang namanya BRI ketika memiliki lembaga zakat, itu keuntungan perusahaan ini Pak Asep tadi, padahal yang berzakat infak bukan perusahaan, karyawan rajin berzakat, infak, sedekah, itu keuntungannya semakin meningkat. Saya punya datanya nih, karena kebetulan biar supaya semuanya nih, bukan hanya karyawan saja, tapi perusahaan juga berlomba-lomba untuk bersedekah, untuk mengeluarkan CSR atau zakatnya dan sebagainya. Tahun 2000 ketika karyawan di BRI itu belum berzakat infak sedekah karena belum ada yayasan yang namanya Yayasan Baitul Mal Muamalah. Ternyata keuntungan perusahaan itu, perusahaan BUMN 335 miliar karena belum ada zakat karyawan, sedekah karyawan. 2001 rupanya yayasan zakat infak sedekah yang dikumpulkan dari karyawan itu terkumpul kurang lebih 500 juta kurang 499 juta sekian. Ternyata keuntungan yang tadi awalnya 335 miliar itu meningkat menjadi 1,13 triliun, naik nggak kira-kira? Yang mencengangkan lagi yaitu ketika 2002, 2003 dan seterusnya sampai 2008 itu zakat infak sedekah karyawan BUMN itu terkumpul dana kurang lebih 8 miliar. Tetapi angka keuntungan perusahaan profitnya itu meningkat, yang awalnya cuma 1,1 sekian miliar itu menjadi 5,9, mohon maaf tadi 1,3 triliun menjadi 5,9 triliun, naik ya kira-kira. Yang mencengangkan lagi tahun 2009 11 miliar menjadi 7 triliun. Tahun 2011 sampai 47 miliar karyawan berzakat infak sedekah. Keuntungan bukan turun perusahaan tetapi meningkat 15 triliun rupiah. Makanya kalau Aqua, baik Aqua Pusat maupun stok koin Pulau Kambing mau meningkat omsetnya sesuai target, itu zakat infak sedekah dari karyawan ini perlu ditingkatkan. Bahkan Bill Gates yang pemilik Microsoft Office itu kaya karena rahasianya apa? Dia keluarkan CSR, Corporate Social Responsibility, dari keuntungan 50%, Pak. Jadi kaya. Orang non-muslim yakin, apalagi kita sebagai muslim. Inilah yang Allah tegaskan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha, sungguh telah sukses, sungguh telah berhasil. Siapa mereka? Orang yang menyucikan jiwanya. Menyucikan jiwanya termasuk bersyukur kepada Allah. Kalau punya rezeki dia sedekahkan. Kalau punya rezeki cukup nisabnya dia zakatkan sehingga hartanya menjadi bersih. Kalau bapak-bapak ingin sukses, jangan lupa bersedekah. Sedekah yang sangat sederhana ternyata bukan hanya materi. Sedekah ternyata apa? Kalau ada duri, ada batu, ada sesuatu kotoran, itu dibersihkan di pinggir jalan termasuk sedekah, betul nggak? Senyum bapak-bapak sama karyawan lain termasuk sedekah nggak kira-kira? Baca alhamdulillah menurut Rasulullah itu dikategorikan sedekah. Alhamdulillah, subhanallah sedekah, walhamdulillah sedekah, Allahu akbar sedekah. Bahkan ada informasi yang sangat menarik biar bapak-bapak tahu. Berhubungan suami istri, apalagi pas malam Jumat, dikategorikan sedekah menurut Rasulullah SAW.
Nah kayaknya nanti bapak-bapak pas pulang, mak kita bersedekah yuk. Nah ini mohon maaf ada yang belum cukup umur. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedekah itu luar biasa. Bahkan sahabat Rasulullah pernah tanya, sedekah apa yang paling utama dikerjakan? Ternyata sedekah di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan dikategorikan ini syahrut taubat, bulan taubat. Yang awalnya nggak pernah sedekah, di bulan Ramadan rajin sedekah. Yang nggak pernah baca Quran rajin baca. Yang nggak pernah sholat, insya Allah mah di kawasan semua rajin sholat. Amin. Apalagi di sini ciri-ciri orang yang rajin sholat mukanya bercahaya semuanya nih. Emang kenapa? Pak Wahid ada lampu. Jadi kata kuncinya zakat termasuk ibadah, sholat ibadah, haji ibadah, sedekah ibadah, tambahin amplop buat ustaz. Masya Allah, itu sedekah dikategorikan ibadah. Oleh karenanya bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa dalam hadis dinyatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, resepnya dua, iman dan karena Allah, ghufira lahu, akan diampunkan. Karena bulan Ramadan itu bulan taubat, karena kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya marah-marah terus, bukan bulan Ramadan, di bulan Ramadan enggak marah. Amin. Ya Rabbal. Syahrut taubah, bulan taubat. Masa kita kadang-kadang kalah sama banci? Tahu nggak banci? Ternyata banci itu taubat tuh Pak Wahid. Ya Allah, karena masuk bulan Ramadan, ini bulan Ramadan belum habis, udah masuk 23 hari, ada yang 24 hari gitu kan. Saya mau taubat, betul-betul taubat, ngomong sama temen-temennya, Eke mau taubat. Ditanya sama temen-temennya, emang kenapa? Apa kamu mau taubat? Ini karena masih mumpung bulan Ramadan, saya mau taubat. Taubat apa? Saya mau pakai jilbab. Wah, jadi kacau ya pakai jilbab. Dikirain kata temennya mau taubat jadi laki-laki, pakai jilbab, nama kacau, nambah error. Karena dia tetap banci, dia datengin tuh Ustad, assalamualaikum Ustad. Waalaikumsalam. Rombongan banci datang, mau konsultasi. Ustaz, hukumnya apa kalau laki-laki berubah jadi banci? Ya Allah, Ustaz jelaskan, orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah itu kalau merubah takdirnya, yang tadi jalan laki jadi banci. Dijelaskan dalilnya, itu tidak bersyukur pada Allah, tetap banci. Menjelaskan, seakan terpaksa jadi banci ini karena terpaksa. Nggak pernah di kerjaan, nggak dapat lowongan, ngamen dapat duit. Nah ini terpaksa. Dijelaskan tetap nggak boleh. Akhirnya banci ngomong, Ustadz, kalau orang laki-laki meninggal itu disebut almarhum ya? Iya betul. Kalau perempuan almarhumah, kalau Eke alhamdulillah. Emang kenapa Ustadz alhamdulillah? Habisnya Ustadz juga manusia kesel banget. Udah dijelasin hukum taubat apa namanya, ya, apa banci nggak boleh. Ini apalagi di bulan Ramadan, syahrut taubah, taubat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubu ilallah taubatan nasuha. Rasulullah setiap hari itu kalau istighfar itu 100 hari. Wastaghfaru, dan beristighfarlah kalian, tubu ilallah, dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mi'ata marratin, 100 kali. Boleh langsung 100 kali, boleh diangsur. Habis subuh, ibu-ibu gelonjoran kakinya sambil istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Agak siangan dikit nyambel terasi, ngulek, habis ngulek sambil ngulek astagfirullah. Mau malam anaknya ngantuk mau tidur diboboin baca istighfar astagfirullah. Anaknya udah tidur bapaknya minta dikelonin astagfirullah. Bangun qiyamul lail baca istighfar astagfirullah. Yuk sama-sama kita istighfar. Astagfirullah istighfar, hati kita menjadi tenang, menjadi tentram, nikmat rasanya. Ini ibu-ibu tadi qiyamul lail baca zikir, baca istighfar. Suaminya bangun tengah-tengah malam dikirain mau tahajud kencing doang. Bikin nyusahin malaikat aja, dikirain mau tahajud kencing jadi. Ya Allah. Tapi insya Allah karyawan stoknya rajin tahajudnya nih. Ya Rabbal. Yang pertama tadi dijelaskan orang yang sukses itu karena bersedekah, karena di bulan Ramadan adalah syahrut taubat, bulannya taubat. Bulan taubat yang awalnya kita tidak baik jadi baik, yang awalnya pelit jadi baik, dermawan. Saya tanya nih bapak-bapak, di kantong bapak-bapak ada duit 100.000 rupiah, ada duit 50.000 rupiah, ada duit 20.000 rupiah, ada duit 1.000 rupiah. Jujur buat sedekah berapa duit? Jujur. Hah? 1.000 yang dikeluarkan yang paling kecil, kalau bisa cari yang paling kecil lagi. Itu kalau lagi rajin. Ya Allah, coba kita hitung nih bapak-bapak. Bapak-bapak kan kita mau sholat Jumat sebulan biasanya berapa minggu? Ada 4 minggu, ada 5 minggu ya. Anggap rata-rata 4 minggu. Sedekah 1.000 rupiah dikali 4 berapa? 4.000 rupiah. 4.000 dikali 12 berapa kira-kira? 48.000 rupiah. Berarti kalau kita lagi rajin setahun sedekah berapa? 48.000 rupiah. Bandingin sama bapak-bapak kalau rokok. Sehari 12.000, 15.000. Anggap kita hitung satu hari 10.000 rupiah. Sebulan 30 hari berapa nih kawan? 300.000 rupiah. Setahun 12 bulan berapa padalan? 3.600.000. Coba kita bandingin. Buat sedekah berapa duit tadi setahun? 48.000 rupiah. Buat rokok setahun 3.600.000 rupiah. Sedekah 48.000 rupiah. Rokok sedekah. Ya Allah, seolah-olah kita diingatkan Tuhan kita itu rokok. Benar apa tidak? Cok kali cok garaga cok. Ya Allah, seolah-olah rokok itulah Tuhan kita, padahal nanti perbekalan kita mudik rohani. Tempat kita nanti adalah di akhirat perbekalan. Kalau kita mau pulang kampung, itu kan sudah dipersiapkan perbekalan. Pulang kampung 3 minggu, gimana perbekalannya? Tasnya, bajunya, kuenya, duitnya disiapkan. Kita nanti mudik rohani di tempat akhir kita, sudahkah kita persiapkan? Sehingga kalau kita lihat, coba sekali-kali kita rubahlah. Tadi yang biasanya sedekahnya 1.000 jadi 10.000 rupiah, kita hitung nih. Pas sholat Jumat semuanya itu jamaah rajin, udah berubah karena lewati bulan Ramadan.
meningkat. Syawal artinya meningkat amal ibadahnya, sedekahnya, takwanya, baca Qur'annya, dan lain sebagainya. Habis Ramadan setiap Jumat meningkat bukan 1.000 tapi 10.000 rupiah. Alhamdulillah. Itu di Pulau Lentut ada nggak jamaahnya 500 orang masjid? Ada 1.000 orang. Coba 1.000 orang dikali 10.000 Pak, berapa kira-kira itu? Pendapatan masjid Pulau Lentut 10 juta rupiah. Sebulan 4 minggu itu kurang lebih 40 juta rupiah. Alhamdulillah. Saya yakin kalau pengurus masjid dapat sebulan 40 juta rupiah itu nggak sayang-sayang Pak. Wah, langsung ditingkat masjidnya. Karena duitnya masih banyak, seminggu 10 juta nggak sayang-sayang. Khotib dikasih 1 juta rupiah, imam 1 juta rupiah. Biasanya kan kalau orang sholat Jumat jam 11 datangnya, gara-gara imam dikasih sekali datang 1 juta, jam 6 pagi udah nyampe imam. Karena ada perhatian. Coba kita lihat, belajar di Masjidil Haram di Mekah, itu imamnya kan digaji satu bulan itu gaji imam 400 juta rupiah. Di sini ada nggak imam yang gaji 400 juta rupiah? Ya Allah, 400 juta rupiah. Makanya wajar imam-imam di Masjidil Haram bacanya panjang-panjang. Habis Al-Fatihah Al-Baqarah, ya kan? Rakaat kedua habis Fatihah Ali Imran. Wah Allah, panjang-panjang, beda sama orang di Indonesia. Karena imamnya nggak digaji, ikhlas aja, ikhlas. Jadi imam karena nggak digaji ikhlas, bacanya zuhur ikhlas, asar, maghrib ikhlas, asar ikhlas, isya ikhlas. Kata malaikat pasti padahlan subuhnya ikhlas lagi. Ya Allah, ternyata Bapak, ibu-ibu, saudara, adik-adik semuanya, orang yang bersedekah bukan hanya dirinya sehat, bukan hanya tempat kerjaannya itu jadi sukses, dia juga beruntung, termasuk tadi jamaahnya menjadi bahagia. Oh, adiknya lagi berkomentar, ganti ini adik. Ya, nanti kalau diem nanti cantik deh, ya. Nah, sampai mana nih tadi Pak? Hah? Iya, surah Ikhlas luar biasa. Karena kenapa? Sedekah itu luar biasa manfaatnya. Inilah yang Allah tegaskan, fa'amma man a'ta wattaqo, barang siapa yang bertakwa. Barang siapa fa'amma man a'ta, yang memberi, dermawan, sedekah, zakat, dan dia bertakwa kepada Allah, fasayunassiruhu lil yusra, maka Allah akan mudahkan urusan kita, disukseskan tadi. Yang nggak punya jodoh, rajin sedekah, rajin sedekah. Di sini ada nggak orang yang belum nikah? Mana dia orangnya? Udah dapat Pak, bisa. Nah, ternyata ada resep dari Kanjeng Rasulullah, orang yang bersedekah akan dijauhkan dari mara bahaya. Bahkan segala yang diinginkan dikabulkan, termasuk yang belum nikah, itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada kisah anak muda belum punya jodoh. Anak muda belum punya jodoh, dia udah rajin sedekah, baca Quran udah rajin, qiyamul lail udah rajin. Akhirnya malam-malam dia berdoa kepada Allah, bermunajat, ya Allah, mudahkanlah saya jodoh. Karena dia laki-laki, mintanya jodoh apa? Perempuan. Ya Allah, berikanlah jodoh yang cantik untuk saya. Pagi-pagi dia jalan ke pasar Pulau Gadung lah gitu, jalan kaki sambil dia jalan, dalam hatinya jodoh. Karena dia baik bersangka kepada Allah.
akan berikan jodoh. Ana inda zonni abdi bi, saya sesuai dengan prasangka hambaku. Karena dia minta jodoh, bahwa Allah akan berikan jodoh. Ternyata ketika dia pengen minta jodoh, itu bukan dikasih jodoh, lagi dia jalan digigit anjing gila. Ya Allah, digigit anjing gila. Pasti berpikirannya kita berburuk sangka kepada Allah. Ya Allah, saya sudah bersedekah. Ya Allah, saya sudah berzikir, saya sudah baca Quran. Kenapa saya digigit anjing gila, kena rabies, diopnam di rumah sakit? Tapi kita nggak tahu maksud jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi jodoh melalui kisah ini. Rupanya ketika diopnam di rumah sakit, dirawat berminggu-minggu di rumah sakit, ketemu sama perawat yang cantik dan memikat hati, jodoh. Makanya saya bilang, sarankan kepada karyawan yang belum nikah, jangan doa digigit anjing gila ya. Ya Allah, itu dimudahkan untuk sedekah. Nah, ada juga kisah yang lain, bapak-bapak semuanya. Kalau bapak-bapak ingin naik gajinya, gampang, perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Kalau pengen gajinya naik, perbanyak sedekah. Kalau ingin ada yang gajinya setingkat Pak Asep Teddy, rajin sedekah. Setingkat dengan Pak Wahid, rajin sedekah. Insya Allah nanti gajinya juga hampir sama, walaupun beda dikit. Itu karena kenapa? Beda nasib sama nasab. Kalau nyamain takut pahala. Nah, ini ada kisah lagi, karena memang kalau kisah sedekah sukses harus pakai kisah banyak ini. Ada guru TK. Guru TK saya pernah tanya di Bekasi, itu gajinya sebulan 350.000 rupiah. Gajinya berapa tadi? 350.000 rupiah. Datang ke Ustaz, doain saya Ustaz, biar gaji saya naik. Emang berapa mau gajinya? Mau gaji saya 500.000 rupiah, dikit amat tambahnya. Orang-orang pilih 3,5 juta. Ini nambahnya berapa? 150.000 rupiah. Jangan jadi 3,5 jadi 500.000 rupiah. Gimana caranya? Saya sedekahkan gaji saya 1 bulan ini Ustaz, 350.000 rupiah. Dan saya rajin bersedekah, saya rajin qiyamul lail baca Quran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, 8 bulan berikutnya datang ke Ustaz, alhamdulillah gaji saya bukan 350.000. Tadi mintanya pengen berapa tadi? 500.000 rupiah. Saya gaji saya ternyata pengennya tadi 500.000 rupiah. Gaji saya sekarang jadi 7.350.000 rupiah. Alhamdulillah. Ustadznya nanya, emang gimana ceritanya? Kan tadi niatnya mau gajinya berapa? 500.000 rupiah. Begini Ustadz, kebetulan 3 bulan yang lalu saya nikah sama orang yang gajian 7 juta rupiah. Allah janji, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak ingkar janji. Allah akan berikan kalau kita sedekah 1.000, iya kan? Itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Bisa cek dalam surah 6, surah Al-An'am ayat 160, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan akan diganjarkan oleh Allah 10 kali lipat minimal. Bahkan sampai 700 kali lipat. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulah mi'atu habba. Itu surah apa Pak? Apa tidak aku anak nih? Kalau nggak tahu surah Al-Baqarah ayat 261. Terus tadi guru yang tadi awalnya gajinya 350.000 rupiah, gajinya jadi 735.000 rupiah. Pas ditanya sama Ustadz, kenapa dia awalnya tadi pengen gajinya berapa? 500.000 rupiah. Ditanya sama Ustadz, emang kenapa? Kok enggak tinggi-tinggi amat doanya? Karena Ustadz, yang gajinya 500.000 rupiah itu kepala TK, jadi nggak mungkin gaji lebih besar.
Terus dia punya keinginan menjadi kepala TK, mudah bagi Allah. Karena kenapa? Karena suaminya itu anak kepala TK. Mudah nggak kira-kira? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pengen bapak dipermudahkan oleh Allah, rajinlah bersedekah. Inilah yang Allah tegaskan dalam surah Al-Imran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah alladzina yunfikuna bisarra wa dharra. Orang yang menginfakkan, orang yang sedekahkan hartanya di jalan Allah, itu waktu dia punya uang, walaupun nggak punya uang juga dia sedekah juga. Artinya apa? Sedekah itu sangat dianjurkan, baik kita punya uang maupun dalam keadaan paceklik. Ini saya lihat matanya udah pada ngantuk semuanya ini. Hah? Udah pada ngantuk semuanya. Saya kasih resep Pak, biar supaya nggak ngantuk ya. Nah, resepnya pertama, ini tangan kita pegang di depan, baca syahadat asyhadu an la, sampai 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Kemudian ludahin, ditaruhin ke mata Pak. Kalau masih nggak ngantuk, tambah ajian pamungkas, ludahin yang di samping. Kira-kira ngantuk nggak itu? Habis ikut pengajian ngantuk mulu romannya. Kalau gerandang tuh aja 2 jam udah ngantuk. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita diingatkan, ternyata orang yang bersedekah itu akan sukses. Apa saja yang diinginkan akan berhasil. Pemilik paparon yang nama Hisam Said itu berhasil, pebisnismen, karena dia sering bersedekah pada orang miskin, pada yatim piatu, bahkan terutama kepada orang tuanya, terutama yang ada ibunya. Mumpung orang tua kita masih hidup, nggak usah sayang-sayang Pak, bersedekah. Makanya kita berdoa mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Karena kenapa? Kalau kita punya anak banyak, itu enak kalau anak kita itu menjadi anak yang soleh dan solehah. Betul atau tidak? Punya anak 12, di sini ada nggak yang anak ke-12? Mana dia padalan? 13 ya. Kalau punya anak misalnya padahal 13 orang, itu kan enak kalau anak yang menjadi anak yang soleh dan solehah. Pas lebaran datang, assalamualaikum Pak, maafin ayah ya, saya nggak bisa ngasih apa-apa, saya cuma bisa ngasih duit 2 juta rupiah. Alhamdulillah. Anak yang kedua ngasih 2 juta, 13 jadi berapa? 26 juta. Tapi namanya kadang-kadang ada sifat manusia. Pas ditanya, Pak, kenapa padahal nangis aja? Saya nyesel mah, punya anak 13, coba 40. Jadi berapa? Dikali aja, 2 juta dikali 40, buka depo lagi. Tapi padahal bukan bininya 5, tampangnya insya Allah kita doakan istiqomah, amin. Amin. Emang apa saat istiqomah? Istri 3 dikontrakin rumah. Belum jandanya. Nah, ternyata ada hal yang menarik kembali, sukses karena sedekah. Dalam surah Al-Mu'minun pun Allah tegaskan, qad aflahal mu'minun, sungguh telah sukses orang yang beriman. Karena syarat orang yang bersedekah itu karena punya iman. Kalau imannya kuat, itu mengeluarkan duit itu tidak ada artinya, karena semua titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cirinya adalah orang yang beriman. Setelah dia beriman, ciri-cirinya itu orang yang sukses, dia bersedekah. Kemudian alladzina hum fi shalatihim khashi'un, ditingkatkan sholatnya, yang awalnya bolong-bolong jadi lengkap 5 waktu. Ini kadang-kadang ada Pak, sholat 5 waktu enggak. Sholatnya apa? Setahun 2 kali doang. Emang kenapa sholat setahun 2 kali? Sholat Idul Fitri belum ada. Puasa kagak. Tapi di sini insya Allah semuanya pada puasa semuanya. Emang kenapa? Enggak pada makan kan? Enggak pada rokok kan? Enggak puasa semuanya. Nah pas lebaran,
karena sholat kagak, baca Quran kagak, puasa kagak. Bakti di pas gilan lebaran pakai jas, luar biasa. Pakai jas, pakai sorban, ya kan? Pakai seru, pakai nangis. Datangnya paling depan ke masjid. Biasanya kan kalau kita ke masjid itu Allahumma qfir Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, karena didoaminkan oleh malaikat. Nah kan ketahuan orang yang rajin ke masjid. Oh ini namanya Pak Heri, wah ini ketahuan. Oh ini Pak Wahid, ini Pak Asep. Tiba-tiba Bang Dahlan masuk. Kata malaikat, kat. Itu siapa ya? Aku nggak kenal. Ya Allah, penghuni baru. Tapi insya Allah Bang Dahlan mah ahli ibadah, amin. Ya Rabbal. Ya Allah, hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahrus sedekah, sahabat Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, sedekah apa yang dilakukan yang paling baik? As-sadaqah fi Ramadan, bersedekah di bulan Ramadan. Mudik rohani juga diingatkan. Mudik rohani yang tadi kita tidak baik jadi baik. Yang nggak pernah baca Quran jadi baca Quran. Yang nggak pernah bantu orang lain, akhirnya setelah Ramadan 11 bulan kita bersedekah. Karena bulan Ramadan itu ibarat kita ngecas handphone, mengecas keimanan kita. Ini yang menentukan di bulan Ramadan. Handphone kita, kalau kita cas atau cas? Saya ngetes, dengerin saya kagak nih? Padahal nggak salah ya, apa pura aja ngeles. Nah kan, kalau ngecas yang ini. Nah, kita cas itu udah penuh, kan tergantung casannya. Kalau sudah kuat bisa 1 hari, kalau baterainya bagus bisa 2 hari. Nah, kalau di bulan Ramadan kita udah cas keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita persiapkan nanti sampai 11 bulan berikutnya. Yang awalnya di bulan Ramadan jujur, insya Allah di bulan-bulan lainnya juga jujur, amin. Ya Rabbal. Yang awalnya di bulan Ramadan disiplin kerjanya, karena disiplin keimannya. Setelah bulan Ramadan disiplin, amin ya Rabbal. Inilah kata kuncinya bulan Ramadan. Orang yang sukses itu lain adalah karena bersedekah. As-sadaqah tudfi'ul bala, dengan bersedekah akan dijauhkan dari mara bahaya. Ada kisah yang perlu kita lihat. Ada salah seorang mahasiswa S1 di Mesir, Pak, lagi baca Quran, tiba-tiba ada tuh bapak-bapak datang ngasih duit berapa pound sterling lah, setara dengan 300.000 rupiah. Dek, nih saya bersedekah, doain usaha saya lancar. Ternyata beberapa bulan berikutnya usahanya betul-betul lancar. Beberapa hari berikutnya dia datang lagi, sholat lagi, baca Quran di masjid. Datang ibu-ibu, dek, ini saya sedekah 150.000 rupiah. Tapi mau doanya ya, orang tua saya sedang dioperasi, mudah-mudahan dia jadi sehat, amin, didoakan. Ternyata sehat wal afiat. Makanya kata kuncinya, orang yang bersedekah akan dijauhkan dari Allah, dari mara bahaya. Yang awalnya ketabrakan jadi nggak ketabrakan. Makanya bulan Ramadan juga dilatih kesabaran. Yang untung itu yang namanya sabar. Istrinya meninggal, sabar. Ya kan? Mobilnya hilang, sabar. Ya kan? Ada duitnya hilang, sabar. Cuma kenapa? Namanya sabar. Sama juga kayak syukur. Ya kan, nggak dapat gaji dia bersyukur. Ya kan, ketabrakan kakinya putus, bersyukur karena senantiasa beruntung. Kalau beruntung kan enak, Pak. Kalau kita kena musibah, pokoknya ilmunya untung aja. Untung kakinya yang luka. Coba kalau mata nggak bisa lihat, akhirnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan kita puasa bukan hanya bertakwa, la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa, tetapi la'allakum tashkurun, agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bersyukur bukan hanya dengan lisan kita aja, dengan hati kita saja, bahwa rezeki dari Allah. Seperti Nabi Sulaiman menyatakan, kalau mendapatkan rezeki hadza min fadli rabbi, ini semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau punya duit nggak sayang-sayang berzakat, amin. Nggak sayang-sayang bersedekah, amin. Nggak sayang-sayang infak, amin. Ya Rabbal alamin. Barangkali ada pertanyaan? Masih ada? Jawab. Apa tanya jawab? Nah, ini kembali bahwa orang yang sukses itu karena sedekah. Tadi ayat Al-Quran yang saya bacakan dalam surah Al-Imran, ciri-ciri orang yang bertakwa, karena tujuan puasa adalah bertakwa, maka perbanyaklah kita bersedekah, baik kita dalam punya uang maupun tidak punya uang. Yang kedua, wal kadhiminal ghaid, menjaga emosi. Ini ibu-ibu terutama, Bu. Kadang-kadang marah-marah mulu. Tapi insya Allah di sini nggak marah-marah ya. Kadang-kadang di rumah, ya Allah, termasuk nih kayak bapak-bapaknya. Ya Allah, kalau di rumah mah diem aja, cicing-cicing. Tapi kalau di kantor, karena sebagai direktur, kepala depo, pimpinan, semua karyawan dimarahin. Habis semua dimarahin. Ada nggak di sini gitu? Insya Allah nggak ada. Ya kan? Tapi kalau di rumah istiqomah, apa istiqomah? Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Ada Pak. Ya Allah, ama ibu galak, ama bapak galak, dikeplak sama bininya diem aja. Takut malah beli lagi. Ya Allah. Lagi mojoknya no. Wal kadhiminal ghaid, menjaga emosi. Termasuk saat ibu-ibu nih, kalau beli sayuran, Bu, jaga lisannya, jaga ucapannya, jangan sampai merugikan orang lain, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Karena sekarang lagi pada naik ini barang-barang jengkol 75.000. Iya kan, masih nggak Bu ya? Masya Allah. Tomat pada naik, pasti tanya, Bang, ini tomat berapa duit, Bang? Tomat 3.000 rupiah, ya Allah Bang. Tomat kecil kayak gini 3.000 rupiah. Kesel nggak kira tukang jualan? Karena lagi puasa, kata tukang jualannya, Bu, untung nih bulan puasa. Kata ibu tadi, ini tomat gedenya supil. Sekarang gini aja deh, Bu. Sekarang upil ibu segede tomat, saya bayar 3.000. Jaga mulut kita, lisan kita. Karena orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah, tidak mudah dia mengucapkan kata-kata yang menyeletuk. Tapi kehadirannya itu memberikan kebahagiaan. Semoga di bulan Ramadan ini kita semuanya diberikan oleh Allah sehat walafiat, agar kita sampai di bulan Ramadan ibadah kita semakin meningkat, iman kita semakin meningkat. Karena sekali lagi Syawal, keimanan kita meningkat karena tak lain tak bukan, jangan hanya kita puasa di bulan Ramadan saja. Kalau kita kuat nanti Pak, dibiasakan puasa di bulan Syawal. Namanya kalau dalam bahasa Jawanya 6 hari ya, namanya nyawalan. Apa Syawal namanya orang Jawa? Nyawal ya. Nah kalau udah terbiasa Syawal, puasa Senin namanya Nenen. Kalau Kamis, man shoma Ramadhana summa atba'u sittan min Syawal kana kasyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal, terserah mau berurut-urutan, asal jangan tanggal 1 Syawal karena haram. Tanggal 2 setelah silakan, mau berurutan boleh. Mau 6 hari di bulan Syawal, maka nama siam dahri, seolah-olah puasanya itu 1 tahun lamanya. Kalau kita hitung-hitung, karena orang yang berpuasa 1 hari itu adalah 10 hari, 30 dikali 10 berapa Pak? 300. Kalau kita puasa di bulan Syawal 6 hari dikali 10, 60 hari. Bukankah itu hitungan setahun? Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Amin. Daun saga, daun tomat semoga bermanfaat. Buah tomat, buah cempedak tamat dah.
Ipin Upin baca risalah, maafin kalau ada yang salah. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, biar lengkap. Mari kita bersama-sama doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala amal ibadah kita, puasa kita, sholat kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita istighfar dulu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi na'amahu wa yukafi'u manzidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa la tafarraqna min ba'dihi illa tafarraqan ma'suma. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa sujudana wa ruku'ana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, sehatkanlah organ tubuh kami ya Allah, baik yang zahir maupun yang batin ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kepada kami rezeki yang halal ya Allah. Ya Allah, berikanlah keuntungan kepada perusahaan kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah sehat walafiat kepada pimpinan-pimpinan kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah sehat walafiat kepada saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ighfir lana dzunubana ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, sehatkanlah istri kami ya Allah. Sehatkanlah istri kami ya Allah. Ya Allah, sehatkanlah anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, sehatkanlah bagi mereka yang senantiasa menuntut ilmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami rezeki yang halal agar kami bisa menyekolahkan anak-anak kami dengan rezeki yang halal ya Allah, agar kami menjadi mukmin yang sejati ya Allah, agar kami senantiasa meningkat ketakwaan kami ya Allah, meningkat keimanan kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki ya Allah untuk memberangkatkan orang tua kami ya Allah, kedua orang tua kami untuk bisa menunaikan ibadah haji ya Allah. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada kami semuanya ya Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji ya Allah, bisa mengajak keluarga kami untuk menunaikan ibadah haji ya Allah, untuk umrah ya Allah, untuk ibadah haji ke Baitullahil Atiq ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.